City for All, dan Left No One Behind. Sebagian bahkan menjadi kepleset, jadi jargon gitu ya, dan salah kaprah. Kita utamakan public transport dan pejalan kaki. Tradisi jalan-jalan lebar, highway, itu sudah mulai ditinggalkan. Tren kota-kota dunia ya. Mungkin ada beberapa ya keywords yang bisa saya sampaikan. Untuk aspek sosial, ekonomi, itu adalah isu keberlanjutan atau Sustainable Development Goals yang mencakup inclusivity dan juga City for All dan Left No One Behind. Itu salah satu aspek yang sering dibicarakan. Yang kedua tentunya yang berhubungan dengan transportasi dan juga mobilitas. Istilahnya adalah public transport and people-oriented city. Ada yang bilang 10 or 15 minute city ya. Kemudian juga untuk komitmen untuk carbon reduction atau energy reduction, net zero carbon city or building, dan juga climate responsive design or resiliency to disaster, karena banyak masalah disaster yang kita alami baik di Indonesia dan juga di dunia. Disaster yang lain adalah salah satunya pandemi gitu ya, COVID-19 yang benar-benar merubah paradigma bagaimana kita berkota dan juga ruang-ruang yang harus disediakan untuk pandemi. Di sebagian level atau juga di satu area itu sudah mulai ya, atau beberapa kota sudah dimulai. Dan sudah mulai dilaksanakan dalam bentuk adopsi dari policy-nya. Jadi perencanaannya sudah mengadopsi Sustainable Development Goals misalnya. Sudah menjadi salah satu KPI kita, dan juga ada beberapa bangunan gedung yang sudah dibuat lebih green ya, atau mengadopsi sertifikasi green. Public transport untuk kota seperti Jakarta saya rasa sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya dan sudah mulai bekerja dan berjalan gitu ya. Nah, tetapi mungkin yang saya bisa komentari adalah semuanya masih berada di level permukaan atau superficial, belum mencapai suatu kedalaman atau depth yang kita harapkan. Dan sebagian bahkan menjadi kepleset, jadi jargon gitu ya, dan salah kaprah gitu ya. Dan sebagian juga mungkin sulit diterima, seperti yang tadi kita sampaikan, dia karena value atau persepsi dan paradigmanya belum bisa diterima. Nah, misalnya TOD atau bekennya Transit Oriented Development, yang pendekatannya untuk pihak tertentu itu berbeda. Contohnya untuk developer, TOD itu diartikan menjadi extra KLB atau extra density yang bisa meningkatkan profit dari suatu proyek apabila daerahnya itu berada di satu lokasi TOD. Dan terkadang melupakan kebutuhan atau kurangnya kinerja kawasan yang harus ditingkatkan untuk bisa transit oriented gitu ya. Contoh lainnya adalah misalnya green building atau kawasan yang lebih kalau didengar green building atau green district itu lebih mahal untuk customer atau user. Padahal biaya untuk capex-nya mungkin mahal ya, dan memang di awalnya mungkin besar gitu ya. Tetapi over the time dia memberikan penghematan, dan juga di masa operasionalnya itu sebetulnya sangat menguntungkan di OPEX-nya gitu ya. Selain itu, green initiative itu ternyata kalau kita lihat contoh-contoh yang sudah mulai terbangun itu mengapresiasi nilai properti kawasan. Misalnya saya ambil contoh di satu proyek di BSD namanya Navapak, itu menjadi kawasan yang sangat sukses secara komersial karena ada fitur hijaunya. Navapak ini sudah mendapatkan green ship kawasan platinum ya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan isu pasca pandemik, ruang terbuka hijau juga menjadi kebutuhan di masa sekarang, terutama lingkungan alami dan juga terventilasi dan juga mempunyai sinar matahari yang baik ya. Selain tadi kita bicara tentang paradigma gitu ya, atau juga miskonsepsi terhadap suatu ide perkotaan seperti transit oriented development atau green building. Ada juga yang sifatnya adalah persepsi atau image yang mungkin dianut oleh si pemimpin atau pengambil keputusan kota yang simply mungkin karena persepsinya mengharapkan sesuatu yang misalnya untuk menjadi bangsa yang besar kita harus mempunyai hal-hal yang ukurannya besar juga secara ukuran gitu ya. Contoh untuk jalan misalnya, oh kita ini bangsa yang besar, artinya jalan kita juga harus besar-besar gitu ya. Contoh misalnya di ibu kota, itu jadi jalan yang makin lebar, yang makin besar itu lebih membanggakan. Apalagi kalau bisa diisi untuk parade dan unjuk kekuatan atau unjuk kebolehan kita gitu ya.
Padahal tren di dunia ini sekarang justru sudah mulai bergeser, gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks di luar gitu ya, tradisi jalan-jalan lebar, highway itu sudah mulai ditinggalkan. Karena kita sudah mulai berbasis kepada public transport. Contoh highway di Seoul itu menjadi Solo ya, atau jalur pejalan kaki layang yang mungkin kalau teman-teman di Instagram bisa lihat itu heboh itu. Atau Boston Big Dig itu upaya untuk mengembalikan highway yang sepanjang coastal development di Boston itu menjadi koridor jalan lokal dan taman yang sangat atraktif ya. Jadi fokus kota kontemporer itu menuju public transport dan micromobility. Micromobility mungkin bisa kita mulai kenali dengan adanya Topet atau Segway ya, atau bicycle dan juga personal pods yang nanti di masa mendatang sepertinya akan mulai bergerak ke sana. Jadi jalan-jalannya nggak perlu besar karena kita utamakan public transport dan pejalan kaki sehingga dibuat lebih kecil dan human oriented. Sementara apabila kita menerapkan jalan-jalan besar dan car oriented demi kebanggaan bangsa, ini bisa jadi misleading gitu loh. Kalau kita membuat itu di zaman sekarang, itu seperti kita bergerak mundur. Dan kita jadi lebih fokus membuat kota yang berorientasi kepada kendaraan mobil pribadi. Jangan lupa, kalau kita membuat jalan-jalan yang sebesar ini, terutama kalau di ibu kota ya, contoh yang buruknya sudah ada. Salah satunya adalah Naypyidaw. Naypyidaw itu jalan 7 lajur, satu arah, besar sekali, dan menjadi seperti kota hantu, kosong. Dan itu yang mau kita hindari bisa terjadi. Saya juga sulit ya bisa memberikan jawaban yang pastinya seperti apa. Karena banyak hal-hal ini kembali kepada leadership gitu ya. Kalau memang leadershipnya ini tidak bisa mengembrace atau bisa memahami paradigma perkotaan yang kontemporer sekarang dan juga belum mau bertransformasi untuk menuju kota yang ke depan, itu mungkin sulit karena kita society yang sangat look up kepada leaders kita gitu ya. Kita melihat contoh dari senior kita atau yang lebih dituakan gitu ya. Dan mungkin kita memang terkadang ada juga persepsi bahwa kita memang harus belajar dari kesalahan dulu gitu ya, sebelum kita bisa masuk ke jalur yang benar.